Kalau marketing itu kita datang itu yang paling pagi, itu yang berhak untuk terima telepon duluan atau handle tamu duluan. Saya datang itu waktu itu inget ya, jam 4 pagi. Pagi-pagian berarti? Pagi-pagian. Jadi saya jam 4:30 itu sudah datang gitu. Kadang-kadang kita masih kerja, masih karyawan kontrak, belum punya karir yang bagus, income-nya belum stabil, sudah berani beli rumah. Terus yang ada kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Bisa-bisa kita dipecat dari perusahaan, terus kita gagal bayar. Oke, hello Winmax family. Welcome back to our channel. Welcome back to our podcast Dapat Rumah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini salah satu sosok yang sukses lah ya. Kita mau cerita-cerita sedikit, entrepreneur di banyak berbagai bidang. Namanya Bro Yudi Dharma. Halo Bro Yudi. Halo, apa kabar? Thank you udah mau datang di podcast kita. Terima kasih banyak telah diundang. Thank you. Ini kita mau sharing-sharing sedikit lah. Dengar ceritanya Koko ini. Gimana ceritanya dulu bisa dapat rumah pertama sehingga akhirnya juga sekarang bisa sukses kayak gini. Wah, jadi harus banyak belajar dari Bro Yudi. Mungkin lah sama-sama. Iya, siap. Thank you Bro. Jadi mungkin ini ya, awalnya gimana ini Bro? Sekarang lagi sibuk apa? Terus dulu itu pertama kerjanya merintisnya dari bidang apa ini Bro Yudi? Oke, mungkin saya cerita dulu ya. Kalau saat ini profesi saya adalah seorang pengusaha. Kebetulan saya pengusaha di beberapa bidang ya. Yang pertama ada di bidang properti. Itu pakai brand atas nama Drusba Indonesia. Kita adalah konsultan pengembang properti. Jadi target marketnya kita itu adalah para pemilik lahan yang mungkin dia punya lahan tapi bingung gimana caranya untuk jadi developer yang baik. Jadinya kita di sana membantu mulai dari A sampai Z. Mulai dari studi kelayakan, pembuatan bisnis plan-nya, pembuatan site plan, development-nya, terus marketingnya, branding, rekrutmen, training, semuanya lah. Sampai developernya itu bisa berjalan dengan sendirinya lah. Bisa dari nol pokoknya punya lahan, nggak punya pengetahuan di bidang properti, ajak kita. Kita yang manage semuanya sampai propertinya terjual. Sampai cuan. Sampai cuan, betul kayak gitu. Itu kita Drusba. Terus selain Drusba Indonesia, saya juga ada beberapa usaha lagi ya. Mulai dari distribusi produk-produk seputar pria. Pakai toko namanya toko online pria romantik pakai brand Kimo. Romantikan. Betul. Terus ada lagi branding agency. Ya ini bantu UMKM gimana caranya produk atau jasanya mereka paling nggak bisa dikenal oleh masyarakat lah. Jadi kita bisa bikinin website, terus sosial media manajemen, jasa untuk liputan media, WA marketing, email marketing, jasa untuk AdSense. Iya. Terus ada lagi bisnis spa. Wah. Iya. Gitu. Terus ada lagi banyak juga, ya. Bidangnya banyak ini Bro ya. Diversifikasi memang ya. Iya, diversifikasi. Tapi kan enggak semua bidang kita aktif di sana ya. Oke. Jadi memang sudah punya tim ya untuk manajemen masing-masing bidang tadi ya. Betul. Karena kalau kita sebagai pengusaha ya, kan kita di sini fokus utamanya adalah leverage ya. Leverage itu kan hasil maksimal dengan usaha paling minimal. Betul. Jadi gimana caranya kita memanfaatkan waktunya orang lain, skillnya orang lain, tenaganya orang lain, pengetahuannya orang lain, bahkan kalau bisa duitnya orang lain. Seefisien dan seefektif mungkin ya. Betul. Itu jagoannya Bro. Jadi entrepreneur kan gitu ya. Pengusaha kita ke arah sana sih. Kita harus hire kalau bisa orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita untuk ada di timnya kita. Iya, kolaborasi pokoknya ya, kolaborasi. Jadi memanfaatkan siapa yang paling jago di sini, kita kerjasama intinya gitu ya. Betul. Siap. Jadi, tapi awal mulanya ya. Bisnis apa dulu? Waktu pertama kali kalau awal mulanya ya, saya juga sebenarnya bukan terlahir dari keluarga kaya juga ya. Bahkan dulu ya, semenjak saya kecil, saya tuh rumah itu numpang. Iya, keluarga saya, mama saya tuh nggak pernah punya rumah. Kita tuh numpang numpang di rumahnya saudara. Nah, numpang ya. Jadi bayangin kalau namanya numpang itu kan hidupnya nggak enak ya. Iya. Kalau kita sewa mungkin masih enak ya. Namanya numpang itu kan nggak enak lah. Dipinjemin gitu. Iya, numpang di rumahnya saudara. Ada saudara juga di dalam rumah itu.
Ada bareng-bareng. juga. Oh, berarti bareng-bareng keluarga lain juga ya? Betul. Jadi ya enggak enak lah. Iya. Ya makanya itu semenjak kecil pun ya saya sudah pernah punya impian gitu loh. Paling kan impian pertamanya ya harus bisa beliin rumah buat orang tua. Punya rumah pertama. Itu impian pertama kali waktu saya kecil gitu loh. Punya rumah tapi untuk orang tua. Untuk orang tua. Bukan buat untuk saya sendiri. Untuk orang tua ya. Betul. Itu impian pertama kali dulu. Jadi visinya tujuannya mulia, akhirnya sekarang banyak diberkati ya. Iya, puji Tuhan. Dan ceritanya gimana itu? Akhirnya beli rumah pertama untuk orang tua akhirnya ya. Jadi kalau pekerjaan pertama kali ya, saya dulu kuliah itu sambil kerja. Jadi saya pernah kerja jadi sales bahan bangunan. Kuliahnya di mana dulu, Bro? Di Ubaya. Di Ubaya, ngambilnya dulu? Jurusan IT, informatika. IT. Ya, cuma memang masuk IT itu karena orang tua juga sih. Orang tua yang memang dulunya pingin dia lihatnya mungkin orang yang kerjanya IT itu sukses semua, duitnya banyak-banyak ya. Karena itu saya dimasukin IT. Padahal saya passionnya bukan di situ juga. Ya passionnya sebenarnya dulu nggak tahu passionnya apa juga ya, karena waktu sekolah sebenarnya nilai saya juga ancur-ancuran. Dari SD, SMP, SMA itu mungkin kalau di kelas ada 40 orang ya saya peringkatnya 10 besar dari belakang lagi. Selalu mokong-mokongnya ya. Iya, mokong-mokongnya lah. Tapi teman-teman yang mokong-mokong itu sekarang sukses-sukses memang ya. Saya kuliah pun bahkan 6 tahun loh. Wah, dari 2003 lulus 2009. Jadi bukan orang yang pintar juga bukan yang berprestasi atau apa. IP saya lulus itu cuma 2,0. Ya, tapi karena mungkin waktu itu saya kuliah sambil kerja sih. Iya. Kan saya pernah jadi sales bahan bangunan. Pernah jualan baju, saya kulaan dari DTC, kaos, terus saya jualan door to door ke kos-kosan. Jadi waktu kuliah gitu saya sambil nawarin teman-teman, saya punya kaos, tak suruh beli semua rata-rata di kelas gitu loh, kenalan-kenalan. Sudah entrepreneurnya dari zaman kuliah ya. Terus sempat kerja di Valburi juga, sempat di Rewet waktu kuliah. Jadi agent properti juga berarti ya. Iya, jadi dari kuliah ya wis terbiasa kerja gitu loh. Sudah nikmatin dapat duit, makanya kuliahnya malas-malesan. Kayak gitu. Iya. Ya, terus singkat cerita sih lulus kuliah kurang lebih 2009 ya. Saya sempat ngelamar kerja jadi karyawan di Nah, di situ jadi marketing ya. Marketing lah. Ingat dulu gaji pertama itu 2009. Saya baru masuk kuliah waktu itu berarti. Ya 2009 pertengahan lah. Baru lulus kuliah. Terus ya cari kerja ikut. Betul. Ya itu kurang lebih sekitar hampir 2 tahun sih. 2 tahunan. Itu pun dipecat. Dipecat karena sebenarnya gini, kalau di dulu itu kan marketing kita kan tugasnya ngisi kapal kontainer. Kontainernya harus penuh. Ada target ngisi kontainer ini ya. Betul. Dan kebetulan dulu itu kan saya pegang daerah Papua ya. Papua, Makassar, dan memang yang pengiriman ke arah Papua itu yang bisa hanya Jadi dulu itu sebenarnya kalau banyak ya kerjaannya sebenarnya agak banyak dapat duit under table. Karena kan kalau ekspedisi pingin ngirim ke Papua dan dia pingin menang tender, ya harus baik sama kita. Jadinya dicariin dong. Jadinya sering dapat ya kita dapat dikasih duit under table, dikasih duit seperti itulah. Biar dia bisa menang tender. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya ketahuan. Ya, tapi namanya dulu kan masih awal-awal ya. Kita namanya dikasih duit ya mau aja. Mindsetnya kan masih belum baik lah. Ya. Terus akhirnya ketahuan dipecat gitu loh. Karena terima money under table tadi. Iya, terima money under table dan memang ada sedikit problem dulu gitu loh. Problemnya adalah, jadi kebetulan saya support salah satu ekspedisi ya untuk pengiriman ya produk Indofood kalau nggak salah dulu itu ke arah Makassar, ke arah Papua, kayak gitu. Tapi yang jadi problem itu kan kalau special cargo itu kan namanya special cargo ya, harganya miring biar dia menang tender itu kan tak kasih special price. Nah, beda dengan harga pengiriman biasa. Nah, tapi yang jadi problem dia itu memalsukan surat jalan ekspedisinya. Yang produknya bukan Indofood ditulis Indofood. Nah, karena problem itu terus ketahuan sama pihak gitu loh. Tapi saya nggak tahu mengenai dia masuk surat jalan. Saya tahunya cuma saya dikasih duit gitu loh per kontainer. Kalau bisa menang tender, ya saya dapat duit. Tapi kan saya juga ajuin ke manajer, ke direktur ke sana gitu loh. Terus ketahuan, gara-gara ketahuan itu saya dipecat. Tapi nggak cuma dipecat, saya disuruh mengembalikan uang yang pernah saya terima dari ekspedisi itu.
Terus duit di rekening saya juga diludesin. Jadi duitnya dinolin. Terus saya disuruh ngembaliin uang, ya beberapa puluh juta lah. Dikasih waktu besar waktu itu pasti ya. Ya lumayan lah, beberapa puluh juta dalam waktu 6 bulan itu harus sudah dikembaliin. Kalau enggak gitu saya dipenjara. Pernah kasus kayak gitu saya. Nah, terus itu saya keluar kan, dikeluarin tuh. Akhirnya dikembalikan, Bro. Ya, waktu itu singkat cerita memang waktu itu saya masih naik motor, masih ngekos, nggak punya duit, orang tua juga nggak terlalu punya duit lah, pas-pasan lah ibaratnya. Karena orang tua waktu itu di zaman kuliah ya, mama saya kan kerjanya buka toko di pasar besar. Itu kebakaran. Waduh, pas kebakaran. Pas kebakaran juga ya pas-pasan lah. Maksudnya rekening diludesin, waktu kebakaran berarti benar-benar down-downnya itu. Benar-benar down-downnya. Down ya. Nah, setelah itu masuk Pakuwon. Oke. Habis dipecat itu kok saya keterima kerja di Pakuwon. Dan kebetulan waktu itu kok propertinya lagi booming. Zaman-zaman properti booming itu kan 2010 ya startnya. Nah, itu saya ingat bulan pertama saya kerja di Pakuwon, saya sudah jual 28 unit apartemen. Bulan pertama itu. Bulan pertama. Nah, di Pakuwon itu uniknya gini, kalau marketing ya. Kalau marketing itu kita datang itu yang paling pagi itu yang berhak untuk terima telepon duluan atau handle tamu duluan. Saya datang itu waktu itu inget ya, jam 4 pagi. Pagi-pagian berarti. Pagi-pagian. Jadi saya jam 4:30 itu sudah datang gitu. Oke. Jadi ini ya, pengen dapat telepon duluan. Iya, jadi kan saya berpikirnya masalah probabilitas. Kalau kita bisa dapat probabilitasnya kita paling banyak, manage customer paling banyak, ya otomatis peluang closingnya juga paling besar. Betul. Jadi saya datang paling pagi, ada yang lebih pagi, besoknya saya harus lebih pagi lagi. Karena kepepet. Iya. Waktu saya 6 bulan untuk bayar utang, kalau nggak gitu harus masuk penjara gitu loh. Jadinya ya wes mau gimana caranya ya harus datang paling pagi. Habis jaga kantor, sorenya lembur. Meskipun jadwalnya kantor, saya lembur ke pameran. Pameran di mall-mall ya? Di mall-mall. Meskipun bukan jadwalnya pameran loh ya. Saya lembur. Jadi kerjanya dari pagi sampai malam pulang pameran. Karena nanti kepepet utang tadi ya? Kepepet utang. Kalau nggak masuk penjara ya? Betul. Tapi ya keberuntungannya ya memang ya ternyata dalam waktu 6 bulan itu saya bisa bayar gitu loh. Bahkan nggak sampai 6 bulan sih. Ya 4 bulan lah. Jadi mulai titik baliknya di properti, Bro ya. Di properti developer tadi ya, jualan developer Pakuwon ya. Betul, ya. Sebulan join sudah jualan 28 unit waktu itu ya. Betul. Boomingnya. Karena memang waktu itu jualan properti kayak jualan kacang goreng ya. Orang nyari ya, Bro ya. Orang yang nyari kita, bukan kita yang nyari customer. Karena Pakuwon juga waduh, itu kebetulan baru launching EduCity apartemen. Terus memang di Surabaya Timur, kan saya Surabaya Timur ya. Itu juga ya rasanya yang paling elit juga Pakuwon gitu loh. Jadi rata-rata semua orang kaya kalau cari rumah yang mewah ya di Pakuwon gitu loh. Betul. Dan properti waktu itu kan waduh hampir setiap beberapa bulan sekali harganya naik. Bukan tiap tahun naiknya, tiap bulan harganya mulai naik gitu loh. Jadi tiap bulan berubah harga. Betul. Semua orang berebut, investor pinginnya beli properti gitu loh. Jadi itu waktu itu berkat lah ya waktu itu ya. Berkat bisa kerja keras juga, bangun jam 4 pagi kan. Bangunnya berarti jam 3 dong ya supaya bisa kantor jam 4. Betul. Ya di kantor ya ngantuk-ngantuk gitu. Ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya kepepet kan, harus semangat gitu loh. Harus semangat gitu. Berapa lama berarti, Bro, di developer? Di Pakuwon itu mulai dari 2010-an lah, 2010 itu sampai kurang lebih 2014-an pertengahan saya resign. 4 tahun. Ya, tapi saya properti pertama kali beli itu 2011 akhir. 2011 akhir. Jadi setelah kerja di properti, di Pakuwon dapat banyak, lumayan bulan itu kan dapat income banyak, bayar utang ya, untuk beli rumah ya. Bayar utang ya, terus habis gitu utang lunas, ya. Belikan cita-cita tadi ya, belikan orang tua. Betul. Properti. Ya itu rumah pertama saya beliin rumah orang tua di Batu. Di mana? Di Batu. Oh, Batu. Ya, Kota Batu. Di Kota Batu. Ya, saya masih ngekos di Surabaya. Tapi saya beli rumah buat orang tua dulu di Batu. Memang orang tua tinggal di Batu? Orang tua tinggal di Batu. Saya asli Batu. Asli Batu. Ya itu kurang lebih kan sekitar 2011 akhir lah. Jadi merantau ini ke Surabaya. Merantau ke Surabaya, ngekos. Ya, sempat terjadi masalah, hampir mau dipenjarakan ya kan. Betul. Tapi karena kerja keras akhirnya dapat berkat ya kan, udah
lunas utang-utang lunas bisa beli rumah. Betul. Dan di Pakuwon saya selalu top sales, selalu nomor satu. Dari selalu nomor satu sales itu bro. Kalau sales apartemen 10, sales indos juga ada kurang lebih 10 lah ya. 10. Ya, tapi saya juga waktu itu kan saya pegang apartemen, tapi saya juga jual rumah juga banyak. Itu agent properti boleh jualan juga bro? Enggak. Oh, dominasi in-house ya waktu itu. Waktu dominasi in-house. Agent property in-house-nya pun soalnya sudah rame, nggak perlu agent betul. Pakuwon nggak terlalu ya agent property boleh jualan, tapi Pakuwon nggak terlalu memfokuskan lebih ke in-house sih. Kalau lebih banyak ke in-house-nya. Betul, kayak gitu. Jadi akhirnya bisa tutup utang, berapa lama lagi bisa beli rumah bro? 2011 tahun lah. 2011 tahun. Saya kerjakan cuma kurang lebih ya 2011 itu, pertengahan 2011 itu saya sudah bisa beliin rumah. Beliin rumah. Itu dengan beli cara apa waktu itu? KPR waktu itu. KPR ya. KPR. Rumahnya murah sih. Dulu di Batu pertama kali saya beli itu 370 juta. 370 juta. Luasnya sekitar berapa bro? Kecil, ya rumah kecil-kecilan lah. Yang penting bisa belikan dulu orang tua ya. Cita-citanya kan itu. Ya paling nggak rumah kecil minimalis 7x14 lah. 7x14. Betul. Juga cuma orang tua aja yang tinggal kan? Orang tua aja yang tinggal. Ya mama aja lah. Mama. Ya, cuma kalau saya kan sama papa dari kelas 2 SD itu sudah berpisah sih mama. Jadi broken home juga. Oke. Tapi ya untuk membagikan mama ya yang sudah membesarkan ini akhirnya pertama kali bukan untuk diri sendiri tapi beli untuk mama. Ya untuk mama. Itu 2011 mendekati akhir lah. Mama pasti happy ya. 2012. Betul. Tapi memang beliin orang tua ini rezekinya langsung mengalir lebih deras lagi gitu loh. Pada waktu itu sebenarnya saya punya pilihan sih. Kan saya juga mau merit waktu itu. Masih ngekos juga waktu masih itu. Ngekos, terus saya baru pacaran sama yang istri saya sekarang ini, ya. Terus istri saya juga minta dinikahin karena umurnya lebih tua daripada saya gitu. Oke. Tapi waktu itu iya, jadi setelah pacaran itu dia minta merit sebenarnya. Tapi pilihan saya beli rumah buat itu, bro. lebih tua setahun sih istri saya. Ya, jadi pilihannya beli rumah buat saya atau beli rumah buat orang tua. Akhirnya saya beli rumah buat orang tua. Tapi uniknya setelah beli rumah orang tua, 8 bulan berikutnya saya bisa beli rumah juga buat saya sendiri. Di Surabaya? Di Surabaya juga. Itu di Lebak Indah Mas. Lebak Indah Mas. Pertama kali. Ya, harga berapa waktu itu bro? Waktu di Lebak Indah Mas itu juga tidak terlalu mahal sih. Itu sekitar 900 juta. 900 juta? 900 juta. Lebak Indah Mas. Daerah timur ya? Daerah timur. Tapi ya sekarang harganya sudah naik banyak semua. Kalau yang di Batu itu dari 370, sekarang sudah 1M pasarannya. Masih ada itu ya? Masih ditinggali? Masih ada, masih ditinggali. Mama sendiri di sana berarti ya? Sendiri, cuma saya sering sana juga. Sering ke sana ya, sekarang deket ya. Surabaya Batu. Nah, waktu beli rumah buat mama itu apa kriterianya? Waktu itu yang penting bisa. Kalau mama sebenarnya kan nggak mau rumahnya besar-besar. Yang penting rumahnya sudah minimalis, sederhana di dalam kota Batunya, di perumahan ya. Di perumahan, aman, tenang, ya kayak gitu sih. Itu ya. Itu kan untuk orang tua ya. Jadi karena kita membahagiakan orang tua, fokusnya membahagiakan orang tua, visinya itu kan karena mulia ya. Impiannya itu semenjak kecil itu ingin melihat orang tua tersenyum. Karena kan mama itu kan hidupnya dari kecil kan sudah broken home, pisah, dan dia harus kerja seorang diri di toko. Ibaratnya, mama bangunnya pagi jam 5 udah bangun, kerja di toko, pulangnya mendekati malam jam 6 malam, terus dia tidur. Jadi kita jarang ketemu sih. Terus kalau misalkan liburan sekolah ya, semua orang bisa liburan, saya tidak pernah bisa liburan. Karena kan tokonya rame-ramenya. Kalau lebaran, kemudian tahun baru, semua hari besar itu toko rame. Jadi kalau hari besar kita nggak pernah, ibaratnya nggak pernah liburan ya, jaga toko. Kayak gitu. Jadi pengen belikan rumah pertama untuk orang tua di Batu waktu itu ya. Akhirnya terwujud. Umur berapa waktu itu bro? Waktu itu kan kurang lebih tahun 2011 itu. Sekarang umur berapa ya? Kurang lebih ya 26 tahun sudah bisa belikan orang tua rumah ya. Hebat. Terus 8 bulan berikutnya karena bahagiakan orang tua, closingannya bulannya itu saya jualan sampai kayak papaya yang di Pakuwon City itu saya jual. Jadi itu gede-gede saya jual, yang Boulevard itu saya banyak jual. Oke. Jadinya dalam waktu 8 bulan saya sudah bisa beli rumah juga buat diri saya sendiri. Jadi mantap beli rumah itu karena memang penjualan waktu itu bagus ya. Targetnya tercapai semua. Selalu achieve target. Over bahkan ya. Ya, itu tipsnya apa bro? Waktu itu kenapa kok bisa achieve target? Itu tadi bangun pagi. Tipsnya itu sebenarnya semangat ya. Semangat. Jadi yang ada di pikiran saya itu saya harus jadi yang terbaik. Ibaratnya.
Harus jadi yang terbaik. Mindset. Kalau ada yang lebih rajin, saya harus lebih rajin lagi. Nggak mau kalah ini. Nggak mau kalah. Intinya ngotot gitu loh. Intinya ngotot. Besar, kita harus lebih besar lagi. Iya, yang ada di pikiran saya pasti jadi yang terbaik gitu. Number one. Dan akan melakukan apapun yang diperlukan untuk achieve goal itu gitu. Karena memang ya harus semangat gitu loh. Karena memang ya tujuannya, goal besarnya kan untuk bahagiain orang tua ya. Oke. Jadi paling tidak ketika melihat orang tua tersenyum itu kan kita ada kegembiraan, perasaan bahagia tersendiri lah ya. Ini cerita baru nih bro, membelikan rumah pertama itu untuk orang tua ya kan. Tamu-tamu sebelumnya itu untuk diri sendiri aja susah-susah ya, atau bahkan ada teman-teman yang disediakan orang tua. Kalau bro ini kan memberikan orang tua dulu, wah hebat. Ya, makanya karena itu berkatnya mengalir terus sampai sekarang. Kebahagiaan terbesar dalam hidup lah. Kalau ketika kita bisa melihat orang lain tersenyum ya, apalagi keluarga kita sendiri ya. Iya. Itu salah satu kebahagiaan sekali ini berarti. Terus habis dari orang tua kan beli untuk diri sendiri. Waktu itu kriterianya apa bro? Beli rumah pertama untuk diri sendiri. Jadi yang pertama kan untuk orang tua. Yang kedua itu untuk diri sendiri, kriterianya apa? Mungkin lokasinya atau harganya atau kalau apa? Dulu sih saya beli buat diri sendiri sebenarnya. Ya kriterianya sebenarnya ya budgetnya sesuai. Ya yang pasti budgetnya harus sesuai dulu. Ya paling nggak rumahnya ya minimalis, sudah layak untuk ditinggalin. Rumahan. Betul. Ya itu hebatnya sebenarnya dulu tuh beruntungnya 3 bulan sebelum merit rumahnya bisa kebeli. Oke. Udah ada tanggal merit, belum punya rumah nih waktu itu. Belum punya rumah. Tapi ya rezekinya ternyata datang beruntun ya. Waduh. Setelah beliin rumah orang tua itu closingannya tambah doanya semakin mengalir soalnya dari orang tua. Betul. Terus akhirnya bisa beli rumah itu. Iya. Terus dari Pakuan itu sampai 2014 sih. 2014 itu akhirnya saya resign. Kenapa kok? Kan masih oke penjualan. Waktu resign pun itu saya juga posisinya masih menjadi top sale. Dan waktu bulan saya resign saya masih jual 3 properti. Cuma waktu itu saya mindsetnya, waktu itu kan sempat banyak baca buku ya. Saya mau sampai kapan jadi karyawan terus gitu. Karena kan sekarang mungkin masih muda ya. Nanti suatu saat kalau saya sudah ibaratnya tidak bisa bekerja lagi karena faktor sakit atau faktor usia atau kalah dengan yang muda-muda, ya mau sampai kapan gitu loh. Dan kebetulan waktu itu properti sudah mulai agak slow karena kan waktu itu saya ingat pemerintah sudah netapin aturan ya, beli properti kedua, ketiga DP-nya harus 40%, 50%. Nah itu properti agak slow. Semakin slow. Terus karena sudah rame, dia peraturan mulai ada ya dari pemerintah ya supaya balance ya. Mulai di stop lah sama pemerintah. Siklusnya sudah mungkin propertinya kenaikannya sudah terlalu kencang mungkin supaya orang nggak beli untuk invest saja nanti terlalu digoreng harganya ya mungkin ya. Mungkin waktu itu seperti jadi itu saya mutusin untuk keluar, terus saya bangun yang namanya My Property. Itu kantor agent property. Agent property. Kantor agent property. Habis jadi sales in-house buat sebagai prinsipal kantor ya. Betul. Agent property, My Property waktu itu. Betul. Waktu itu kantornya di Pakuan City. Tetap di dunia properti lah. Di dunia properti. Cuma memang waktu itu kan mindset saya belum sebagai mindset business owner ya. Jadi skill saya, kapasitas saya kan selamanya hanya jadi marketing kan, terbiasa jualan. Jadi waktu saya create My Property itu pun juga saya jualan sendiri yang paling banyak, tiap bulan jualan sendiri gitu loh. Jadi belum mindsetnya itu masih ini ya. Perusahaan ini dapat income kebanyakan ya dari jualan saya sendiri, bukan dari tim gitu loh. Padahal sebenarnya kalau pengusaha kan harusnya beda ya. Kalau business owner kan kita mindsetnya kita harus dapat duit ya dari tim, harusnya kan seperti itu gitu loh. Nah itu yang jadi problem. Terus kemudian individunya masih main lah ya. Individunya masih main. Tapi waktu itu ya jualan terus. Waktu jadi agent properti pun saya tidak jualan tiap bulan. Iya. Setahun itu saya jualan terus. Jualan terus. Tapi kan memang waktu itu serba salah ya bro. Kalau bro gak jualan ya kantor makan apa gitu kan ya. Betul. Ya mindsetnya kan masih mindset terbiasa, jiwa salesnya kan ya itu. Berjuang. Betul. Lapangan. Terus 1 tahun berikutnya saya tuh ketemu sama leader MLM. Nah waktu itu ketemu. Kebetulan waktu itu saya ketemu. Nah itu saya join di MLM. Saya tuh lihat dia cerita gitu loh. Properti tapi jalan waktu itu bro. Waktu itu jalan. Tapi waktu saya join di MLM itu saya lihat leader-leadernya itu kok banyak naik Ferrari, Lamborghini. Terus saya lihat wah ini benar-benar atau flexing kira-kira bro?
Waktu itu beneran, karena saya lihat waktu itu ya, saya ditunjukin sampai bukti potong pajaknya dia, laporan SPT tahunannya itu, miliaran income-nya gitu loh. Itu yang membuat saya, waduh, langsung matanya hijau. Langsung my property-nya tak stop. Waktu itu langsung saya keluar. Nah, itu waktu itu kan saya join. Joinan, saya keluar. Saya putusin, waduh, kalau di properti saya cuma bisa dapat dulu paling waktu jadi di my property paling cuma 100, puluhan juta. Ini miliaran gitu loh. Jadinya langsung semangat saya langsung waduh timbul lagi gitu loh. Langsung matanya hijau. Kalau ini bisa, saya juga harus bisa gitu loh. Makanya saya harus putusin, saya mau fokus di MLM. Tapi 1 tahun MLM saya juga posisi nomor 1. Langsung number 1. Member saya juga langsung ribuan orang. Karena fokus tadi lah ya. Fokus benar-benar yang lama ditinggalkan, fokus ya. Betul, akhirnya fokus. Cuma di MLM itu saya belajar banyak hal lah. Di situ kan saya belajar mindset entrepreneur semuanya di situ. Belajar public speaking juga di situ. Belajar gimana caranya memotivasi tim juga di situ. Jadi saya dapat pembelajaran banyak lah di MLM ini. Kesannya netizen kan MLM itu kan jelek ya bro ya. Tapi kalau kita fokus di situ belajar benar-benar, memang ilmunya pun ya dapat, income ya dapat ya bro ya. Income lumayan lah. Tapi setelah 1 tahun, 1,5 tahun ya kurang lebih, waktu itu MLM-nya juga agak drop. Jadi ternyata banyak sekali produk-produk yang dijanjikan ya itu tidak menjadi kenyataan, tidak jadi keluar. Aplikasinya itu yang awalnya dijanji tidak jadi keluar semua. Terus produknya bagus tapi dulu itu kan apps ya, aplikasi ya. Ada e-commerce-nya juga. Cuma memang terus akhirnya itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal. Jadinya drop. Semua downline saya akhirnya waduh drop semua. Baru setelah itu saya keluar dari MLM lifetime tersebut gitu loh. Terus saya ibaratnya bikin bisnis baru. Yang spa itu. Tapi dari bisnis spa itu saya jualan rumah. Rumah saya yang di Lebak saya jual. Bukan rumah orang tua ya. Itu saya jual tadi, kan, itu buat modal awal untuk create bisnis baru. Kembali nggak punya rumah dong? Nggak punya rumah, saya sewa habis gitu, kontrak. Demi bisnis dijual, rumah asetnya dijual. Betul. Itu kan masih kurang duitnya buat bangun bisnisnya masih kurang. Terus saya cari partner tambahan sambil cari investor buat danai sisanya. Dan akhirnya ya sudah, ini antara sukses atau benar-benar full totalitas. Karena duitnya semua di situ masuk. Iya. Betul. Jadi saya yang belajar dari Bro Yudi ini ya, totalitas fokus ya bro, semangat. Betul. Gitu. Tapi akhirnya ya ini outlet pertama waktu itu 2016 awal ya. Outlet kedua 2017 akhirnya ada. Outlet ketiga 2018. Outlet keempatnya 2019. Dan akhirnya saya bisa bangun rumah lagi yang baru. Itu di 2017. Jadi di Sutorejo. Nyewa selama itu nyewa ya, sambil ngerintis bisnis. Nyewa terus ya. 2017 saya beli di Sutorejo ini, terus saya bangun sendiri. Jadi gak mikirin gengsi ya bro dulu ya. Wah ya gak apa-apa nyewa, yang penting bisnis dulu muter kan. Betul. Kan beda sama orang-orang, wah punya mobil, punya rumah dulu, tapi mungkin bisnisnya belum sampai saat itu ya. Ya saya jual rumah, habis gitu saya investasinya sebenarnya lebih ke leher ke atas sih waktu itu. Saya ikut banyak seminar, ikut workshop, semuanya investasi diri. Betul. Upgrade skill, level up. Betul. Ya semenjak kenal MLM itu saya jadi suka belajar gitu loh. Tapi ternyata itu yang paling investasi paling betul terbaik. Investasi terbaik, investasi ke diri sendiri dulu. Karena itu yang memberikan return tertinggi sebenarnya. Betul. Baru setelah itu saya bisa beli properti yang lain, beli ruko, beli apartemen. Nah, setelah itu. Hebat ya. Jadi properti kedua tadi yang milik sendiri dijual untuk modal usaha. Betul. Bukan properti orang tua yang dijual, tapi properti diri sendiri ya. Properti sendiri. Akhirnya bisnis lancar. Sekarang sudah punya total berapa properti nih bro? Sekarang sih masih baru punya 5 sih. Wah baru. Baru ya. Usia masih 37 ya. 37. 5 properti. Ya. Hebat bro. Jadi keren lah. Perjuangannya dari nol, bener-bener naik sepeda motor. Sempat mau dipenjarakan orang, ya kan? Belikan rumah pertama orang tua, ya kan? Akhirnya bisa sempat jual juga rumahnya sendiri, akhirnya punya rumah sendiri 5 sekarang ya. Propertinya 5. Bukan rumah sih sekarang. Ya? Saya kebanyakan sekarang lebih properti yang bisa menghasilkan cash flow. Ruko sih. Apartemen juga ada. Yang dipakai cuma rumah, yang lainnya yang bisa menghasilkan cash flow ya. Betul. Ya ibaratnya propertinya ini harus bisa menjadi mesin uang. Nah sebenarnya juga
Properti pertama ya, ini mungkin buat saran ya, buat yang para teman-teman ya. Properti pertama tidak harus rumah tinggal. Kalau menurut saya ya, tidak harus rumah tinggal. Ya. Jadi mungkin gini, kapan sih kita harus sewa atau kapan kita harus beli? Ya, ini penting sih. Karena gini, sharingnya bro. Tidak harus kita ya, ibaratnya ya. Kadang-kadang kan semua gengsi pingin beli rumah buat tinggal ya, ingin pamer ke calon mertua mungkin ya. Perumahan. Betul. Tapi kadang-kadang mereka itu lupa. Mereka kadang-kadang itu belum punya income yang stabil. Ya, kadang-kadang kita masih kerja, masih karyawan kontrak, belum punya karir yang bagus, income-nya belum stabil, sudah berani beli rumah. Terus yang ada kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi kan. Bisa-bisa kita dipecat dari perusahaan, terus kita gagal bayar. Betul. Atau kalau kita sebagai entrepreneur ya, kita masih merintis bisnis. Ya. Namanya bisnis merintis ini belum tentu cuan loh, belum tentu profit loh ya. Setuju. Kan survei juga membuktikan bahwa 5 tahun bisnis yang dirintis awal ya 90% kan tutup. Ya. Hanya 10%, 5%, 10% yang bisa bertahan gitu loh. Jadi bisnis pun kalau kita masih merintis, belum punya passive income yang cukup oke ya, bisnisnya kita belum grow dan belum besar, itu juga harus hati-hati kalau beli properti. Terutama properti untuk tempat tinggal ya. Karena bagi saya sebenarnya sekarang setelah saya banyak belajar ya, properti tempat tinggal itu bukan aset, gitu ya. Karena aset itu kan yang memasukkan uang ke kantong kita. Ya. Kalau yang mengeluarkan uang dari kantong itu kan ibaratnya liabilitas ya. Kalau tempat tinggal kita tinggalin sendiri kan kita harus bayar ibaratnya listrik, air, biaya renovasi, bayar PBB. Nah itu problem kalau kita belum punya income yang stabil. Betul. Ya. Nggak apa-apa sewa sebenarnya. Jadi nggak apa-apa sewa dulu lah ya. Jangan mementingkan gengsi. Nah, jangan jadi gini, flexing. Ada beberapa kriteria kapan kita harus sewa. Ya. Gimana? Yang pertama, kalau duit kita mepet. Beli properti kan kita pasti harus bayar DP. Kalau KPR loh ya, biaya KPR, biaya notaris, biaya renovasi, biaya buat isi rumahnya. Nah itu kan perlu duit. Kalau duitnya mepet, maintenance-nya juga belum ya. Betul. Iya, mending sewa. Yang kedua yang tadi, kalau kita belum punya income yang stabil, ya. Kalau kita sudah kerja di perusahaan, jabatannya mungkin manajer, sudah agak lama ya dan income-nya stabil, itu tidak apa-apa ya. Atau kalau kita jadi entrepreneur sudah punya passive income itu boleh. Atau yang ketiga, ketika kita bisa menemukan properti yang disewain murah. Jadi kalau tempat tinggal ya rata-rata kita sewa berapa sih? 2%, 3% dari harga propertinya. Kalau di Indonesia ya. Jadi kalau harga properti rumah 1M disewain mungkin cuma 20-30 juta, itu pasaran ya. Tapi kalau kita bisa menemukan contoh yang 1% nih, yang 10 juta, padahal harga properti 1M, sewa aja. Murah, worth it. Kenapa? Contoh deh, duitnya bisa diputar dibeliin properti yang menghasilkan cash flow. Betul. Kayak gitu. Jadi contoh ya, saya pernah beli apartemen kemarin ya, ya 3 tahun lalu lah, Edu City apartemen. Ya itu saya beli murah, under value juga, 250 juta full furnish. Sekarang saya sewain bisa dapat 3 juta per bulan. 3 juta ibaratnya kalau setahun kan sudah 36 juta. Itu dari 250 juta kan sudah di atas 10%. Betul. Tapi kalau kita sewa kan cuma 1% tadi misalkan. Misalkan tadi sewanya properti harga 1M. Kita tempati tinggal di properti harga 1M loh, cuma bayar 10 juta. Terus kita beliin apartemen katakanlah tadi 250 juta deh. Kita dapat 36 juta per tahun. Masih ada selisihnya kan 26 juta. Nah, itu kan sebenarnya bisa gitu loh. Iya, jadi jangan mentingin gengsi tadi. Yang penting ya kalau memang belum saatnya beli, sewa dulu enggak masalah. Sewa dulu enggak apa-apa. Untuk kepentingan bisnis kita. Atau beli ruko. Ya, beli ruko, kita create bisnis di dalam ruko tersebut yang bayar cicilan dari bisnisnya, kayak gitu-gitulah. Ya intinya beli properti tidak harus rumah tinggal. Kalau beli kita ruko dulu tadi beli ruko juga bisa buat bisnis seperti itu. Atasnya tinggal, kita bawah buat buka toko gitu kan ya, bisa. Betul. Setuju. Karena sekarang sih goal saya carinya ruko terus gitu loh. Ruko ya. Betul. Jadi bisa usaha lah. Betul. Ya cari ruko yang under value, terus kita create bisnis di dalam ruko tersebut. Yang bayar cicilan KPR-nya harus bisa dari bisnisnya, harus cash flow positif. Siap. Fokusnya ke arah sana sih. Siap. Banyak sekali nih ilmu-ilmunya nih. Nah, sekarang berarti sebelum kita tutup, next-nya apa ini kira-kira bro? Mimpi-mimpi yang belum tercapai atau plan-plan ke depannya nih bro? Apa nih?
Jadi gini sih, kalau saya sih memang impian terbesarnya impian terbesar itu sebenarnya ingin bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Kan kita hidup di dunia ini kan harus punya tujuan. Kalau kita hanya bermanfaat buat diri sendiri, itu namanya egois. Ya kadang-kadang ada orang yang hidupnya hanya bermanfaat buat diri sendiri. Ada juga yang bermanfaat hanya untuk keluarganya, ya. Tapi kalau saya sebenarnya tidak cukup hanya di situ gitu loh. Saya ingin bermanfaat paling tidak ya bisa buat banyak orang yang tidak saya kenal, bahkan kalau bisa buat Indonesia ini, harus bisa bermanfaat, impactful. Betul. Paling tidak ketika kita nanti meninggal, kita bisa meninggal dengan tersenyum. Ya, karena kita bisa meninggalkan warisan yang dikenal oleh banyak orang, yaitu harapan saya sih sebenarnya. Makanya sekarang saya juga mulai bikin konten. Ada di TikTok, Reels, Instagram juga mulai bikin konten, ya iseng-iseng sih itu, paling enggak bisa menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat buat banyak orang. Saya berbagi konten seputar self development, seputar bisnis, seputar investasi. Ya harapannya sih dari orang bisa melihat konten saya, mereka terinspirasi, mereka bisa jadi lebih baik lah. Siap. Seperti itu. Wah, mulia sekali. Makanya tadi kan kalau kita mulia, visi misinya pasti berkatnya juga mengalir terus. Makin sukses lah. Itu sudah hukum alamnya lah ya. Sudah hukum alam lah ya. Karena kita kan bermakna bagi banyak orang ya. Betul. Kita pun juga akan dapat hasilnya lah pada akhirnya juga. Betul. Ya itu tetap semangat terus lah intinya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman lagi, Bro, sebelum kita tutup. Teman-teman pesan ya. Jadi kalau mungkin pesan buat teman-teman ya, dalam hidup ini memang yang paling penting itu adalah pikiran kita, mindset ya. Karena pikiran ini yang pelopornya gitu loh. Ini penting sih, karena saya juga sering kali ya, karena kita ini menarik apapun itu seperti dari apa yang kita pikirkan. Itu hukum alam semestanya seperti positif, itu ya. Itu hukum alam semesta gitu. Makanya kalau kita lihat kan sekarang kayak semua media sosial, itu TikTok kenapa bisa booming? Itu karena algoritmanya itu ngikutin hukum alam semesta. Kalau kita lihat video di TikTok ya misalkan ya, kita suka, kita kan like, terus kita share, terus kita juga save gitu ya. Besoknya kita dipertemukan dengan banyak video sejenis. Betul kan? Betul. Nah, sama juga seperti itu dalam kehidupan gitu loh. Kita kalau misalkan setiap hari kita berpikir positif, semangat, berpikirnya tentang impian yang jadi kenyataan, kita selalu gratitude, kita bersyukur, kita berpikir tentang kebijaksanaan, berpikir tentang cinta, berpikir tentang kekayaan yang melimpah, ya kita akan dipertemukan dengan itu semua. Cuma banyak orang itu selalu berpikirnya itu sedih ya, selalu cemas akan masa depan, sedih akan masa lalu. Yang dilihat tiap hari di TV itu yang acara-acara yang gosip, nyinyirin orang lain, yang ibaratnya yang membuat Legend 62. Betul gitu loh. Itu yang mereka lihat setiap hari. Jadi pikirannya mereka akan menarik setiap hal yang seperti yang mereka lihat dan mereka pikirkan loh. Betul. Kalau yang dilihat setiap hari hal-hal yang jelek, mereka juga cari teman-teman yang negatif ya, kita akan jadi seperti itu gitu loh. Jadi ya pesannya ya mulai dari pikiran, awasi pikiran kita, selalu berpikir positif ya, selalu semangat, karena dari situ ya kesuksesan baru akan datang gitu. Setuju. Ya sama seperti logo kita, slogan kita ya. Itu sekarang pasti bisa. Jadi kita harus bisa, pasti kita bisa. Berpikir bisa pasti bisa. Apapun itu kalau kita ngomong bisa pasti bisa kan, Bro? Betul. Pasti bisa. Dan kita harus melakukan apapun yang diperlukan untuk achieve itu. Jadi tidak cukup hanya mencoba gitu loh. Karena komitmen ini kan kadang-kadang level komitmennya orang-orang kan beda-beda. Betul. Hanya kadang-kadang ya udah saya coba. Kalau mindsetnya hanya coba, itu tidak akan bisa sukses gitu. Cuma ya nggak mau terjun, nggak mau totalitas. Tadi kan dari sharingnya Bro Yudi itu tadi terjun, yang lama ditinggal, fokus benar-benar 100%. Makanya bisa sukses. Kita punya impian, gimana caranya kita harus melakukan apapun apapun yang diperlukan untuk achieve itu, termasuk meningkatkan skill kita, kapasitas kita. Apapun yang diperlukan untuk achieve itu. Kita harus ngotot seperti itu, ngotot benar-benar all out lah, fokus 100% ke arah itu, ke arah goal kita. Betul. Oke. Wah, luar biasa sekali sharingnya. Semoga ini bisa makin menginspirasi teman-teman Winmax Family. Kita mungkin tutup dulu, Bro Yudi. Thank you, ini waktunya Terima kasih banyak. Kita pamitan. Sekarang pasti bisa.